Ya, memang ini bukan motor, tapi naiknya sih kayak motor ya. Ada setangnya, ada footpacknya, ada joknya. Tapi rodanya 3 dan naiknya kayak mobil. Jadi ini bukan motor sebenarnya ya. Ya, ini adalah Can-Am Ryker 900 hadir di Indonesia dengan harga 470 juta untuk model year 2021 ini. Tapi dengar-dengar tinggal 2 unit. Jadi kalau Anda mau cepat datang ke Pondok Indah, dealernya langsung. Karena kalau kehabisan ya Anda harus tunggu tahun depan, model year 2022, harganya naik jadi 520 juta. Lumayan ya, beda 50 jutaan. Memang ada beberapa beda, tapi kita akan bahas yang model year 2021 ini dulu. Ini adalah yang model paling rendahnya. Jadi di atasnya ini ada yang tipe rally, harganya sedikit berbeda dengan beberapa fitur berbeda. Kita akan bahas yang base versionnya ini dulu. Dan nanti kita akan cobain lagi satu lagi yang lebih tinggi lagi, mesinnya lebih besar dari ini, namanya Can-Am Spyder, dan ada di video yang lain ya. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton video ini. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini, ada sedikit informasi buat Anda yang ingin memulai usaha di bidang otomotif, di bidang jual beli, dan Anda ingin mengembangkan usaha Anda di bidang digital. Sekarang ada Gias Auto 360. Di e-commerce itu Anda bisa jualan macam-macam, ada spare part otomotif, peranti pendukungnya, aftermarket, dan enaknya lagi semua aman, nyaman, dan gratis. Anda bisa download, ada linknya di deskripsi di bawah ini, dan kita akan langsung lanjut ke Can-Am Ryker ini. Mungkin buat Anda yang tahu Can-Am ya udah lama banget sebenarnya Can-Am ada di Indonesia. Dan banyak juga teman-teman yang udah pakai, dan ini adalah model terbarunya. Dia adalah produksi dari BRP ya. BRP itu adalah perusahaan Kanada, Bombardier Recreational Product. Jadi produk-produknya itu produk-produk leisure buat rekreasi. Jadi selain Can-Am ini, mereka juga punya yang UTV, yang 4 roda, dan ada juga kalau yang suka main air, mereka juga bikin jet ski, namanya Sea-Doo. Nah, sekarang kita lihat dulu, bentuknya kayak jet ski ya. Kalau yang lama tuh bentuknya jet ski banget, di depan itu dia moncongnya lancip ke depan, terus slick ya, karena ketutup semuanya. Tapi sekarang agak beda, karena moncongnya sekarang lebih, apa ya, ada kayak mulutnya gitu di depan sini, dan di situ adalah tempat radiator. Dan ini menurut saya dia tepat banget ngasih radiator di depan, karena kalau sebelumnya radiatornya di sini, bro. Jadi radiator di belakang sini itu apa ya? Ya bayangin ya, radiator dekat kaki, dekat badan. Mungkin kalau di sana ya, di Kanada, di negara aslinya, motor ini kadang kalau lagi summer buat ridingan, begitu dia musim salju, yang ban depan 2 ini diganti sama ski. Jadi buat main ski-skian gitu. Nah, di sini kan panas ya, bro ya. Jadi buat market di luar benua Amerika mungkin yang panas-panas gitu, mereka sudah memikirkan ya bagusnya radiator emang di depan sih. Nanti kita akan cobain seperti apa rasanya dengan radiator di depan, apakah beda riding feelingnya, impresinya dibanding sama radiator di belakang sini. Karena dulu panas, bro. Nah, sekarang dia di depan, kelihatan banget ya, di depan grillnya itu ada radiator. Dan motor ini itu punya komposisi sebenarnya ini kayak mobil sebenarnya, tapi rodanya 3. Karena roda 2 di depan itu dia punya konstruksi suspensi dan kaki-kakinya itu mirip sama mobil. Dia punya lengan ayun ganda, double wishbone di depan, dan setirnya kalau kita lihat emang dia pakai stang, tapi di dalam situ tuh ada mekanisme kayak mobil, ada terotnya gitu-gitu ya. Jadi di depan itu dia bener-bener berdiri seperti mobil. Jadi motor ini walaupun nggak distandarin, emang nggak ada standarnya ini ya kan. Motornya bisa berdiri, dan lagi-lagi sebenarnya ya, saya berkali-kali dari tadi ngomong ini motor, tapi sebenarnya ini bukan motor sebenarnya. Jadi kalau begitu duduk di atas ini,
Ya memang jok ya kan, stang, terus footpack. Ini adalah ciri khas motor. Tapi begitu naik, itu lupain semua riding dynamics dari sebuah motor. Karena ini riding dynamics-nya beda banget. Walaupun kita naiknya kayak motor, tetap stang ya. Bukan stang bundar, tapi stangnya stang panjang gini. Tapi riding feeling-nya mirip sama mobil. Nah, sekarang kita bilang dulu ya, desainnya seperti apa. Motor ini sebenarnya ada penutupnya di bagian sini, jadi bodinya ini masih ada yang nggak komplit, masih ada di gudang. Pas kita syuting ini kebetulan belum datang, tapi nggak apa-apa deh. Kira-kira bentuknya tuh seperti ini nih, di foto ini. Jadi di sini sebenarnya ada cover body, dan cover bodinya itu macem-macem warnanya, Anda bisa pilih. Dan bisa dicat juga sih, terserah ya mau dicat apa sesuai dengan selera Anda. Tetapi warna dasar motor ini di STNK itu hitam. Tapi kan kalau ada aksesori, ada beberapa warna tambahan, no problem lah ya. Dan motor ini itu utuh-utuh datang dari Kanada. Dia datang dari sini, dari Kanada ke sini itu CBU, completely built up. Dan semua yang ada di motor ini itu didatangkan langsung dari sana, termasuk bannya dan pokoknya semua deh. Sampai sini udah tinggal jalan aja. Nah, kalau kita lihat ya desainnya ya, sekarang lampunya kan ada sedikit berbeda nih. Kalau cerita dari teman-teman Can-Am Indonesia ya, itu di sini kelihatan, coba kita hidupin sedikit, ada ritualnya, ntar kayak saya kasih tahu ritualnya. Nah, lampu depan ini nyala, ternyata lampu dekatnya itu adalah yang di luar sini, bukan yang di depan sini. Jadi kalau kita lihat bareng nih, lampu kota ya, lampu low beamnya itu ada yang di sebelah kanan kiri sini. Itulah warnanya putih karena dia sudah LED. Tapi begitu dinyalain lampu depan, dia jadi warnanya kuning. Kenapa? Karena di sana, di Amerika, menurut mereka itu motor itu tetap harus pakai bolam kuning, nggak boleh pakai LED. Tapi, jadi kalau di sana itu, tar dulu tapinya ya. Jadi kalau di sana itu lampu low beam sama high beam yang ini. Tapi begitu masuk pasar internasional, boleh pakai bolam putih. Jadi ditambahin nih buat pasar luar negeri. Tambahin 2 lampu kanan kiri ini buat low beamnya. Jadi kalau high beam, low beamnya mati. Begitu low beam, high beamnya mati. Kira-kira gitu ya. Menarik nih, lampu sennya ada di spakbor kiri dan kanan. Dan dia nggak ada hazard, tapi hazardnya itu hidup sebagai patokan lampu mundur. Jadi motor ini nggak punya lampu mundur. Kalau mobil kan ada yang lampu mundurnya putih ya. Tapi kalau motor ini nggak ada, begitu dia masuk gigi mundur. Nah, hazardnya nyala. Jadi bukan lampu mundur yang hidup, tapi hazardnya yang hidup. Oke? Jadi motor ini desainnya adalah sebuah cruiser, dan dia hanya didesain untuk solo riding untuk tipe Ryker ini. Jadi semua tipe Ryker, baik yang ini maupun yang rally, itu hanya bisa solo riding, jadi nggak bisa buat boncengan ya. Tapi buat yang rally itu ada semacam tambahan di sini, bisa nambah mungkin bagasi atau apa ya buat bawa barang-barang di sini. Tapi yang ini nggak ada. Dan kalau Anda beli yang ini mungkin bisa ditambahin juga, opsional. Tapi nggak bisa buat berdua. Nah, yang bisa buat berdua itu yang tipe Spider. Spider kita bahas di video yang lain ya. Oke. Nah, kalau di depan dia pakai suspensi double wishbone seperti mobil. Rodanya juga roda mobil sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat dia punya dimensi itu sekitar 1,5 meter lebarnya. Mirip sama sebuah mobil LCGC. Mungkin Agya gitu ya. Itu mirip tuh. Lebar wheel tracknya itu sedikit lebih kecil dari sebuah LCGC. Nah, bannya itu juga mirip sama ban LCGC. Kalau kita lihat di depan pakai ban 14 inci, lebarnya 165. Profil 65, itu mirip banget sama ban LCGC, kecuali yang di belakang. Di belakang dia pakai ban 15 inci dan lebar, peleknya 7 inci. Nah, pilihan bannya jadi bisa macam-macam kan. Kalau Anda main mobil, berarti kepikir nanti, oh ganti bannya ya kayak ganti mobil, kayak ganti ban mobil. Di depan 14 inci, di belakang 15 inci. Nah, di belakang ini suspensinya baru kelihatan kayak motor karena bannya cuma satu. Dia lengan ayun dan lengan ayun tunggal di sebelah kiri. Nah, di dalam sini itu juga ada, selain dia menjadi lengan ayun, dia menjadi
rumah buat gardan dan askopel. Jadi nanti kita akan bahas mesinnya. Jadi askopelnya ke belakang dari depan ke roda belakang ini dengan satu shock breaker, jadi monoshock. Tetapi buat yang tipe rally itu shock breakernya sedikit lebih bagus dari Kayaba dan ada setelannya. Jadi di depan ada setelan prabeban, ada bisa nyetel ride height juga. Tapi kalau yang di sini depannya itu shock breakernya fix kiri kanan, di belakang shock breakernya hanya bisa di setel setelan prabeban sekitar 5 setelan. Oke. Nah, sekarang kita baru ngomongin sumber tenaga dari motor atau mobil ini. Motor lah ya kali ya. Karena kita posisi duduknya adalah sepeda motor. Karena memang di sana itu kendaraan ini itu dibutuhkan SIM mobil sebenarnya. Jadi kalau di Amerika sana Anda butuh SIM mobil buat mengendarai ini, tetapi ada tambahan sekitar kalau nggak salah 6 jam ya, Anda harus praktek dengan ini baru SIM mobil Anda bisa dipakai buat ini. Tapi kalau di sini nanti kemungkinan ini akan pakai SIM C1 berarti ya. Kalau Spider di atas 1000 cc berarti SIM C2. Nah, mesinnya itu ya mirip sama mobil sebenarnya karena dipasangnya melintang, jadi sasisnya adalah sasis tubular. Mesinnya ada di tengah sini, jadi kita tetap ngangkangin mesin. Mesinnya 3 silinder 900 cc, tenaganya 82 daya kuda dan torsi 79 Nm. Dia berpendingin cairan sudah pasti ya. Radiatornya di depan dan dia punya transmisi CVT. Jadi motor ini otomatis, nggak ada giginya. Begitu mesin hidup, ntar kita cobain, dia otomatis aktif. Jadi tinggal digas dia nyala. Udah nyala ya, tapi langsung jalan gitu maksudnya. Nah, sekarang mesinnya dipasang melintang, jadi 3 silindernya itu berjejer dari depan ke belakang, lalu ini adalah transmisinya, dan dari transmisi keluar kopel menuju ke roda belakang. Dengan tenaga itu, dia menghela kendaraan yang bobotnya sekitar 250-an kilogram. Ya, ternyata ya, nggak terlalu berat-berat amat. Dibanding mungkin kayak Harley Davidson itu yang bisa sampai 350 kilo. Ternyata ini nggak nyampe segitu, 250 kilo aja. Sedikit lebih berat dari sebuah big bike motorsport ya, sekitar 1000 cc yang cuma sekitar 200 kiloan. Lebih berat 50 kilo. Oke lah. Dan Anda nggak perlu khawatir soal balance, karena motor ini ya berdiri, nggak bakal jatuh. Sekarang kita lihat beberapa fitur yang menarik dari Can-Am Ryker ini. Nah, sekarang ngomongin fitur ya. Tapi sebelum fitur, sebenarnya ada satu pilihan mesin lagi dari Can-Am Ryker ini yang 600 cc, tapi nggak masuk sini. Yang 600 cc itu mesinnya 2 silinder, tenaganya sekitar 50-an daya kuda, jadi sedikit lebih pelan lah dari ini ya. Nah, sekarang fitur-fiturnya apa aja? Yang pasti dia punya bagasi. Di depan sini ada bagasi, di hidungnya itu bisa ditekan keluar, ada bagasi yang muat. Ya, nggak banyak-banyak amat sih sebenarnya. Jadi kalau mau bagasi lebih, ya Anda harus siapin box di belakang sini nih. Dan boxnya bisa gede sih sebenarnya, ya kan? Oke, itu bagasinya. Terus di sini ada tangki bahan bakar. Dia muat 20 liter bahan bakar dan dia rekomendasi memang ya minimal Pertamax lah ya. Terus spionnya katanya touchscreen. Tapi ternyata touchscreen-nya maksudnya gini nih, style-stylenya dipegang-pegang gitu maksudnya. Jayus ya. Nggak apa-apa lah, bicara dikit ya bro. Nah, lalu berikutnya adalah setelan buat stang dan footstep-nya. Jadi stangnya ini itu bisa dimaju mundurin bro. Jadi kalau di mobil kan ada apa ya, buat ergonomi itu kita bisa nyetel jok. Nah ini joknya nggak bisa disetel, tapi stangnya bisa disetel. Penguncinya dikeatasin, lalu dia bisa ditarik mundur. Atau kalau saya sih pengennya agak maju ya supaya panjang tangan bro. Bukan maling ya, tapi panjang tangan maksudnya. Itu dari stang. Oke, stang udah saya majuin. Lalu dari footstep. Ternyata footstepnya juga bisa dimaju mundurin. Nah ini kan motor cruiser ya. Ya memang enak kalau footstepnya, kalau buat saya sih agak maju ke depan. Jadi dia sebenarnya footstep ini itu dia duduk di semacam batang, tapi dia bisa dimaju mundurin. Caranya gini. Berat juga ya. Nah ini adalah yang paling mundur. Lalu bisa didorong. Ini yang paling maju. Sekarang kita cobain yang paling mundur.
Nah, kalau yang paling mundur, kaki saya nekuk banget nih, kayak begini. Ya mungkin buat riding dalam kota ya enak. Tapi dalam kota ntar kita cobain pakai yang paling maju. Nah, sekarang paling maju. Oke, sekarang udah setel paling maju. Nah, sedikit lebih santai. Jadi di bawah, karena ini gak ada giginya, sebelah kiri kaki nganggur, tapi di sebelah kanan ada remnya. Jadi remnya itu dua, ya pasti dua lah ya, depan dan belakang. Rem depan pakai yang bawah, dan rem belakang pakai yang bawah. Karena di depan gak ada pedal remnya, semua remnya dari kaki. Oke? Lalu sekarang kita lihat apa yang ada di speedometer ini dan bagaimana cara ngidupin Can-Am Ryker 900 ini. Nah, ini sekarang kita lihat apa aja yang ada di dashboardnya. Ada dua kunci nih, kuncinya aneh ya. Ini anak kunci biasa dan ini katanya kunci juga nih buat ngidupin, buat kontak. Nah, kalau yang ini itu buat ngebuka parking brake. Itu di sini nih. Jadi kalau ini adalah parking brake-nya, nggak bisa digerakin karena terkunci. Begitu diputar, nah ini baru bisa digerakin. Oke, masih mati, kita itu dulu, aktifkan dulu parking brake-nya. Lalu ini adalah kuncinya buat kontak, tinggal dicolok aja di sini. Udah dicolok, kita tinggal putar switch-nya nih. Kill switch-nya ditekan, terus pencet starter. Tapi nanti jangan dipencet dulu, sekali dulu, karena di sini lihat nih, read the safety bla 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 bla. Oke lah ya. Setelah itu ritual berikutnya adalah grip gasnya didorong ke depan. Nah, ini dia udah kontak on. Tinggal injek pedal rem, tekan lagi startnya. Walah, motor hidup. Kita bisa jalan, tapi sebelum jalan ini ada indikator parking brake. Jadi parking brake-nya harus diturunin dulu. Motor tinggal jalan. Udah, tinggal gini doang. Oke, nah itu baru kalau buat maju. Nah, sekarang kalau mau mundur gimana? Itu ada tuas di kaki sebelah kiri. Itu tinggal diinjek begini, tarik ke belakang. Ada bunyi dan nyala hazardnya 2. Berarti motor ini siap mundur. Kalau digas dia mundur. Didorong, hazardnya mati, motor bisa maju. Sebelum kita jalan, kita intip dulu speedometernya. Dia digital ya, tapi masih yang monokrom. Dan dia ada kecepatan di sini di tengah, terus di bawah ada RPM. Ini adalah suhu ya, indikator suhu dan indikator bensin. Lalu di sini ada odometer. Lalu di sini ada P nih, parking brake. Kalau diginiin, dia ready, ya kan? RPM-nya kalau di gas naik, tapi karena masih parking brake-nya aktif, dia bunyi-bunyi. Terus ada beberapa informasi yang bisa kita dapat di sini. Misalnya di atas ya, kalau pencet yang atas ini tombol, itu ada trip A, ada trip B, dan ada jam. Dan odometer tentunya ya. Lalu di sini selain RPM, kita bisa lihat status bahan bakarnya. Ada average fuel consumption 8,9 liter per 100 km. Ini berarti sekitar 111 lah ya. Terus ada range dengan bensin full ini 186 km. Terus ada settings, itu settingnya apa aja, ada unit biasa, terus ada reset semuanya, status, terus ada terang gelap dan jam. Oke, sekarang kita jalan. Nah, sini sekarang kita pakai Can-Am Ryker. Kayak naik mobil ya. Walaupun rasa, aduh gimana nih rasanya ya. Karena duduknya kayak motor, stangnya kayak motor, tapi di depan ada 2 roda, kiri dan kanan tuh mirip tuh sama. Coba lihat tuh, di depan ada Brio. Wheel tracknya mirip bro. Jadi ya nggak bisa, aduh susah nih nyelip-nyelip pasti. Jadi kita sabar di belakang mobil jadinya. Oke, posisi riding, wah ya ini sih cruiser banget ya, enak ya. Jadi kakinya forward control nih, agak-agak maju ke depan. Ini juga bisa didorong paling maju. Kalau saya sih senangnya paling maju. Dan
rasanya sih kayak naik mobil ya. Ini belok nih. Tuh. Motornya nggak kayak motor biasa yang lean in ke dalam tikungan, tapi kita jadi badannya kayak kebuang keluar tikungan gitu. Tapi enak banget. Wah, nyengkrem banget ya motornya ya, sama jalan enak, mantap. Coba kita masuk kiri. Wih, masih enak. Buat kenap. Nah ini rasanya ya, di depan karena 2 roda, di belakang 1 roda, jadi kita harus milih mau kena yang mana tuh kalau ada lubang. Kira-kira gitu ya kan. Nah sekarang kita coba belok kanan. Ingat, ini selebar mobil bro. Oke. Cakep ya kalau dari depan ya. Dia pemandangannya, lampunya putih. Dan itu tadi yang saya bilang sebelumnya, dia untuk pasar di luar Amerika boleh pakai lampu LED. Jadi kesannya modern. Oke, kita nyalip-nyalipnya nggak kayak motor, kayak mobil. Beneran deh. Tapi sensasinya riding naik motor. Nah, harus diingat mau kena yang mana nih. Jadi penguasaan bodi, ya walaupun bodinya kecil ya, tapi roda di luar kanan dan kiri. Ini pengalaman yang apa ya, harus dibiasain sih. Kita pernah nyobain K&M yang lama dan rasanya masih mirip ya. Jadi harus dibilang riding feelingnya masih ingat sama yang lama. Tapi yang langsung berasa adalah ya mungkin ini belum terlalu jauh karena baru keluar dari parkiran. Dia panas mesinnya itu jauh di depan. Ini udah mulai kerasa sih, tapi kerasanya cuma di bagian bawah tuh, di telapak kaki saya. Ups, ntar dulu. Ada mobil keluar dan masih bisa nyelip. Suka ya, ini bawahnya bawa motor tapi body balance-nya agak-agak beda ya sama naik motor ya. Karena kalau ada jalan nggak rata ke kiri ya otomatis kita akan kebuang ke kiri juga bodinya. Wah, ini sih pengalaman baru yang kalau teman-teman nyari pengalaman beda naik motor, ini jadi salah satu pilihan menarik nih. Nah, pengalaman yang agak beda lagi adalah pada saat gas ada di sebelah kanan sama ya kan. Jadi nggak kayak ATV yang pakai jempol, ini tetap grip gasnya bisa buat ngegas. Tapi nggak ada rem depan nih, jadi tangan sebelah kanan agak-agak nganggur nih jadinya, cuma ngegas doang. Biasanya kan kita harus standby kalau mau ngerem, harus siap-siap tangan kanan, jari kanan buat ngerem. Nah sekarang semua rem ada di kaki. Oke. Nah kita harus, aduh ada motor di sebelah kanan jadi nggak bisa nyelip mobil. Nah, jadi disalip dia tuh sama motor satu. Oke, lanjut lagi. Kalau jalanannya lancar sih enak ini. Cuman ntar nggak tahu kalau kena macet ya. Ya, berarti kan kita harus standby di belakang mobil. Oke, pengereman hanya ada di kaki kanan. Jadi kedua tangan nganggur, nggak ada kopling sebelah kiri dan nggak ada tuas rem sebelah kanan. Ups. Oke. Asik. Beloknya sih, jadi yang di tipe ini katanya kan nggak ada power steeringnya. Tadi kita udah lihat ya, sistem kemudinya dia dari atas itu ada batang ke bawah, dan batang itu muter-muterin terot ke kanan dan ke kiri. Dan di sini nggak ada power steeringnya, jadi steeringnya itu 1:1. Jadi roda bergerak sesuai sama
apa namanya, belokan stang kita, tapi dia nggak ada sistem peringannya. Nah, di Can-Am yang Spider ada tuh, dia ada power steeringnya, mantap. Cuman kurangnya mobil ya, dibanding mobil ya, nggak ada power window bro, jendelanya ngablak kayak nggak ada kaca depan, sama ini AC-nya hidup terus dan seru sih ini. Kebayang kalau buat perjalanan jauh, ini posisi ridingnya nyantai. Jadi kaki saya agak bisa selonjoran ke depan dengan setelannya dia, dan stangnya juga bisa agak maju ke depan. Dan stangnya ini kalau menurut saya posisinya jadi agak membungkuk ke depan karena dia posisinya agak rendah ya. Bisa dibikin naik sih sebenarnya. Kalau ini bisa dengan mudahnya ganti stang nih. Ini kan apa, racernya juga bisa dicopot, bisa ganti stang yang agak tinggi. Ya, itu memungkinkan saja. Dan mau pasang di depan windshield juga bisa, nggak ada masalah ya kan. Nah ini kayak gini nih, macet-macet nih, nggak bisa nyalip kita. Tetap aja di belakang mobil karena lihat di lebar bannya, sama ada taf di depan tuh, mirip. Coba kita nyelip ya. Tenaganya mantap loh. Enak. Ya 900 cc lah ya, 3 silinder, torsinya gede banget. Jadi dari putaran bawah juga enak. Dan ini Matic, dia otomatis nggak pakai pindah gigi, dia continuous dan enak banget. Tenaga tersalurkannya smooth banget ke belakang. Jadi nggak ada apa, endut-endutan apa segala macem ya, karena dia pakai kopel kan. Paling tadi berasanya kalau lagi maju mundur, ganti gigi maju sama gigi mundur suka ada bunyi klak gitu. Itu mungkin dari cross joint, dari kopelnya. Buat belok, nah ini buat belok ini, bodi kita jadi miringnya ke bagian dalam tikungan, tapi kebuang keluar. Ya kena macet lagi bro, kita nikmatin dulu ya. Wah, ini kita mencoba ngikutin motor karena sebelah kiri mobil sini masih cukup lah ya. Oke, masih bisa masuk ini kita. Wah, seru. Selama masih bisa diselipin, kita selipin. Oke, sekarang kita ikut macet. Nah, dengan macet-macet gini, di depan radiatornya dia nggak terlalu panas. Ini kita udah lumayan jalan lama dan lumayan macet ya. Jadi bisa dibilang itu barusan kipasnya hidup dan barusan juga mati. Lumayan lama dia hidupnya, tapi rasanya nggak panas sama sekali di kaki. Paling hanya di ujung jempol saya yang agak panas. Oke, sekarang kita cari jalan yang nggak terlalu rame. Biar nggak kena ikut macet. Masuk kampung dikit ya bro. Bu. Lewat jalan kecil begini kena polisi tidur. Ini lumayan tinggi loh polisi tidurnya, tapi nggak mentok sama sekali. Dan respon suspensinya itu mirip sama mobil, kecuali yang belakang monosok. Jadi pada saat di depan kena lobang itu rasanya kayak bawa mobil, cuman bedanya kita di tengah, nggak di kanan. Kalau right hand drive kan kita di kanan ya posisi pengemudinya ya. Oke, lanjut lagi. Suspensi sih bisa dibilang dia
eh, relatif empuk lah buat riding sendirian ya, dengan bobot dia 250 kg dan kena jalan yang agak-agak nggak rata tadi ya, terus ini kena polisi tidur juga, rasanya sih empuk-empuk aja. Yang belakang agak keras, mungkin ntar kita lihat setelannya seperti apa. Jadi ada setelannya, bisa disetel, ada 5 setelan per bebannya, itu bisa disesuaikan sih sama bobot kita, ya nggak? Cuman kalau lewat jalan begini ya ini, aduh, misi bang gitu ya. Ada yang nyorakin anak kecil tadi. Gak apa-apa ya, maaf. Ya bro, masih ikut macet. Dan surprisingly dia nggak panas, enak banget, enak banget. Tenaganya sih luar biasa ini, enak mas bro. Oke, stangnya sih buat belok-belok ya, jujur agak berat. Jadi emang harus main badan, ya kan? Dan mungkin karena nggak ada power steeringnya ya, tapi masih oke lah buat ini ya. Nah kalau di mobil kan dia kalau berhenti setirnya berat. Nah, ini juga begitu sih, tapi begitu jalan kalau di mobil kan biasanya lebih enteng ya buat muter-muter setir ya. Tapi kalau di Can-Am ini buat jalan, dia karena badan kita harus ngimbangin ke arah badan kelempar keluar tikungan, tapi kita harus ngimbangin ke dalam, jadi itu berasanya agak berat di situ tuh setirnya. Wah ini sih bawa ini sore-sore di Jakarta emang stand out bro. Aduh, banyak banget yang ngeliatin, nggak apa-apa ya. Coba kita nyelip lagi ke arah sini. Gas. Wah, ini sih pengalaman yang menyenangkan. Oke, belok agak kenceng. Jadi belokinnya tuh kayak apa ya? Mungkin kalau Anda pernah bawa ATV, ya, nah itu belokinnya mirip sama itu. Karena sistem suspensinya kan mirip sama mobil ya. Jadi pada saat nikung dia tidak seperti motor yang bodinya lean in, tapi dia kebuang keluar. Wah, menyenangkan sini. Suspensinya harus diakuin enak kayak mobil. Walaupun di depan nggak ada setelan ya, tapi enak banget. Terus joknya itu lebar dan empuk, itu enak. Jadi ini kebayang kalau buat jalan jauh ya, itu dia bisa menyangga Anda dengan sangat sempurna nih, joknya. Asik, ketemu tikungan lagi. Mantap. Wah, ini sih modifikasi suspensi depan kayak mobil nih jadinya. Kalau mau dikerasin supaya dia lebih agile ya kan. Coba kita maju dikit. Ya, jadi itulah tadi impresi kami naik Can-Am Ryker 900. Nggak jauh-jauh sih, cuman muter-muter sini aja. Karena kita masih perlu ke kantor buat bikin video ini buat Anda. Gimana?
menurut Anda Can-Am Ryker 900 ini yang pasti stand out sih kalau di jalan ya, karena yang lainnya megang stang tapi rodanya 2. Nah ini megang stang tapi selebar mobil gitu. Lucu sih, lucu. Jadi itu tadi hasil impresi kami. Sekarang mesinnya nggak terlalu panas. Tenaga ya karena di dalam kota ya so-so lah ya. Mungkin kita akan cobain nanti yang agak gedean, lebih jauh lagi. Ntar kita ceritain gimana rasanya naik kendaraan three-wheeler. Jadi terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat yang sudah komentar di bawah, yang sudah subscribe juga ke Autorider. Terima kasih buat yang sudah main-main ke website kami www.autorider.com, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @autorider.com, juga Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.